Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja mahasiswa program profesi guru UKMPPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Karangpayau, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus menjadi mahasiswa PPG batch 1 tahun 2024 di LPTK UI Antasari, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor induk mahasiswa 230401131619. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024 akan melaksanakan uji kinerja video real praktek pembelajaran dengan materi kisah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq dengan model pembelajaran Project Based Learning kelas 6 di SD Negeri Karangpayau, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk lebih jelasnya, berikut video real praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran ke depannya menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak perhatikan hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah, siswa-siswi Bapak pada kesempatan ini berhadir semua untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, coba kalian perhatikan dulu samping kiri kanan kalian di meja sudah bersih atau belum, ada sampah-sampah atau belum. Kemudian lihat pakaian kalian, baju ya, pakai kerudung, nah, sudah rapi atau belum? Ya, yang kopiahnya, nah, dirapikan dulu. Alhamdulillah ya, sudah rapi ya? Sudah? Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita kembali bertemu ya untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, hari ini siapa yang memimpin doa ini? Ya, silakan Pak Din. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya, baik ya, alhamdulillah. Kita berdoa mudah-mudahan kita ditambahkan ilmu ya oleh Allah SWT, ya, diberikan rezeki akan kepahaman dan dijadikan kita golongan orang-orang yang saleh. Baik.
Seperti biasa juga kita tadarus Al-Quran dulu ya, surah-surah pendek. Nah, hari ini kita akan tadarus surah An-Nasyr ya, surah An-Nasyr. Siapa yang berani? Nah, baik, silakan Alma. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah ya, kita sudah terus membaca surah pendek Al-Quran ya. Mudah-mudahan dengan tadarus kita membaca surah pendek Al-Quran tadi kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran ya. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, masih semangat pagi ini? Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, coba kita tepuk semangat dulu begini ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat ya, kita belajar harus semangat ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai kisah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar. Nah, kalian ingat nggak pelajaran kita minggu yang lalu? Ingat apa? Pelajaran minggu yang lalu? Makna hari akhir ya. Tentang apa makna hari akhir? Tentang apa? Ya, tentang kiamat. Ya, masih ingat ya? Kiamat ada berapa? Dibagi menjadi 2. Kiamat apa saja? Kiamat sughra dan kiamat sughra dan kiamat kubra. Baik ya, kita kembali ke pembelajaran hari ini tentang kisah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Coba perhatikan ini ya. Bapak mau tanya dulu ya, untuk mengetahui kompetisi awal ujian. Siapa yang pernah membaca sejarah? Nah, ada apa? Ada sejarah apa deh? Dongeng. Boleh ya, dongeng. Siapa lagi? Sejarah. Apa sayang? Sudah pernah? Yang lain? Apa? Tentang kisah hari kiamat. Ada lagi? Tidak ada. Nah, baik ya. Kita akan mempelajari tentang kisah Khulafaur Rasyidin. Nah, berikutnya coba perhatikan gambar ini. Gambar 1 itu gambar apa? Nah, terlihat di situ gambar pasukan ya. Mungkin pasukan peperangan. Kalau gambar 2, titik berkumpul. Ya. Kalau gambar 3, peta. Baik ya. Kemudian gambar 4 apa? Orang sedang menunggu ya. Baik, jadi sekalian sudah bisa mendeskripsikan sebuah gambar ya, membaca sebuah gambar. Baik ya. Nah, dari pengetahuan awal kalian tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai kisah Khulafaur Rasyidin atau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ada dua tujuan pembelajaran ya. Coba kita sama-sama membaca tujuan pembelajaran. 1, siswa kemudian yang kedua, siswa nah, itu tujuan pembelajaran kita ya, 2 hari ini. Yang pertama, kalian selanjutnya bisa menteladani ya perilaku Abu Bakar. Kemudian yang kedua, ya, siswa akan membuat galeri mini ya. Siswa akan membuat proyek galeri mini. Nah, ini kita akan diskusi ya. Baik. Nah, dengan tujuan pembelajaran tadi, kira-kira mengapa Abu Bakar
menjadi pilihan utama? Nah, sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah, bisa jawab. Ada? Karena dipilih oleh sahabat Abu Bakar. Karena dipilih oleh sahabat ya. Nah, boleh ya. Nah, kemudian yang kedua, apa saja yang dapat kalian teladani dari sikap dan sifat Abu Bakar As-Siddiq? Apa? Belum ya? Oh, belum ya. Baik ya. Dari pertanyaan tadi ya, nantinya ya, nanti kalian sebagai peserta didik akan ya mendapatkan pelajaran bermakna dari kisah Khalifah Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, kejujuran dan integritas ya. Nanti kalian akan mendapatkan pemahaman bermakna tentang kejujuran dan integritas. Nanti nilai ini mengajarkan penting ya kejujuran ya. Ada manfaat kejujuran, hikmah kejujuran itu ada nanti ya, setelah kita akan mempelajari tentang kisah Khalifah Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Itu pembelajaran yang bermakna untuk kalian sebagai peserta didik ya. Nah, kejujuran itu bagaimana, manfaatnya bagaimana nanti ya. Kalau orang jujur, tentunya orang akan dipercayai atau dihormati, bahkan banyak teman. Nah, apalagi sekolah. Nah, mulai saat ini kita harus berlatih untuk jujur. Nah, kemudian yang kedua, kepemimpinan yang adil dan bijaksana ya. Nah, dari kisah cerita Abu Bakar nanti, pembelajaran yang bermakna yang dapat kita petik ya, yang dapat kalian petik adalah kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Nah, contohnya nanti misalkan jadi ketua kelas. Jadi ketua kelas itu tentunya nanti dengan meneladani Abu Bakar As-Siddiq ini bisa menjadi ketua kelas yang adil ya, tidak pilih kasih terhadap teman-temannya ya. Kemudian dapat mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, itu misalkan contohnya, itu pemahaman bermakna yang nantinya kita dapatkan dari pelajaran ini tentang kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Sekalian ya. Nah, kita ice breaking lagi ya, supaya tambah semangat ya. Ice breaking boleh, lihat kelas 6 ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya, sudah kita breaking, mudah-mudahan kamu semangat ya. Baik, nah untuk ya mengetahui lebih lanjut terkait dengan tujuan pembelajaran tadi, kemudian pemahaman bermakna tadi, silahkan kalian amati video yang Bapak tayangkan ini ya. Silahkan amati video yang Bapak tayangkan ini supaya lebih memberikan pemahaman mendasar ya terkait dengan kisah Khalifah Rasyidin. Silahkan diamati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita selalu dalam sehat ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang paling dekat, dan beliau termasuk ke dalam as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, beliau ini adalah orang yang masuk Islam setelah istri Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah. Nah, sekarang simak baik-baik penjelasan dulu. Kita mulai pembahasannya dari biografi dulu ya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 576 Masehi. Beliau mendapat gelar As-Siddiq yang artinya terpercaya. Nah, beliau ini mendapat gelar As-Siddiq ini setelah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ketika itu masyarakat Mekah ini banyak sekali yang mengawal Nabi Muhammad SAW karena tidak mempercayai peristiwa tersebut. Ada sebagian yang mempercayai dan ada juga sebagian yang tidak mempercayai. Nah, itu ya video tentang Khalifah Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq ya. Mudah-mudahan dengan tayangan video tadi kalian mendapatkan pemahaman awal ya terkait dengan cerita keteladanan Abu Bakar As-Siddiq ya. Baik,
Dari tayangan video tadi, kira-kira ada nggak yang dari kalian yang ingin menanggapi apa yang diceritakan oleh video tadi? Kira-kira ada? Nah, Hara, boleh Hara? Iya ya, jadi benar apa yang dikatakan oleh Hara tadi, bahwa Abu Bakar itu orang yang paling dekat dengan Nabi, ya. Mulai kecil ya Abu Bakar itu sudah bersahabat dengan Nabi, dan juga Abu Bakar itu salah seorang yang pertama kali masuk di Islam daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Makanya Abu Bakar itu disebut dengan as-sabiqul awwalun dari video tadi. Oke, terima kasih Ara ya. Baik, yang lain ada yang mau menanggapi, silakan. Nah, boleh. Silakan deh. Kemudian Abu Bakar terkenal sebagai orang yang lama, pandai berjuang dan suka menolong. Nah, ya, bagus. Saya tepuk tangan dulu buat temannya tadi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang pandai bergaul. Sejak kecil Abu Bakar sudah pandai bergaul. Orang yang ramah, ya. Orangnya suka menolong terhadap orang lain. Baik, bagus ya tanggapannya. Silakan, siapa lagi? Si Zahra Tunisa, boleh. Abu Bakar adalah orang yang selalu menggunakan perkataan yang benar. Iya, benar ya. Abu Bakar itu adalah orang yang selalu membenarkan apa yang disampaikan, bahkan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi dikatakan oleh Zahra Tunisa berdasarkan apa yang diamati melalui video tadi, ketika Rasulullah itu peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Nah, jadi Abu Bakar cerita dengan kaum Mekah, orang-orang Mekah, bahwa beliau melakukan Isra dan Mi'raj. Nah, di situ mereka berpikir, oh nggak mungkin. Nah, orang-orang Mekah itu berpikir ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Tidak mungkin secepat itu, bahkan naik ke langit yang ke-7. Nah, kesempatan itu diambillah oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy menanya dengan Abu Bakar, apakah benar yang dikatakan oleh sahabat kamu hai Abu Bakar, ceritanya tadi ya terkait dengan Isra dan Mi'raj? Jadi jangan Abu Bakar, saya percaya apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, saya percaya. Dan lebih dari itu pun, cerita apa yang dikatakan oleh Rasulullah atau cerita yang dialami oleh Rasulullah, Abu Bakar akan percaya. Itu luar biasanya Abu Bakar itu yang diilustrasikan di dalam video tadi ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, yang berikutnya. Nah, sekarang setelah kalian tadi mengamati video, dapat sudah ilmu dasar ya. Bagaimana kisah dan bagaimana keteladanan Abu Bakar As-Siddiq di dalam video tadi ya. Dan untuk mencapai tujuan pembelajaran kita tadi dan pemahaman bermaknanya nanti, kita sekarang ya akan membuat tugas, yaitu project ya. Projectnya nanti adalah galeri mini. Nah, galeri mini ini nanti isinya yang pertama puisi, boleh ya. Galeri itu kan macam-macam isinya. Nah, di sini kita tetapkan 3. Yang pertama puisi, kemudian galeri itu berisikan poster, dan yang ketiga galeri itu nanti berisikan materi pameran ya. Nah, ini yang kita akan buat hari ini ya. Siap kalian? Siap. Alhamdulillah ya. Jadi nanti Bapak akan membagi kelompok untuk mengerjakan tugas proyek galeri mini ini ya. Nah, ini coba kalian perhatikan. Kelompoknya ada 3 kelompok ya. Kita buat 3 kelompok saja ya. Kelompok 1 itu ada 5 orang. Kemudian kelompok 2 5 orang. Kelompok 3 5. Kelompok 1 nanti akan membuat puisi tentang teladan Abu Bakar As-Siddiq ya.
nanti akan membuat puisi tentang Abu Bakar dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kelompok 2 nanti akan membuat apa itu? Poster, ya, poster Abu Bakar As-Siddiq, bisa judulnya sahabat setia dan pemimpin bijaksana, ya, itu nanti judul posternya ya yang kalian buat nanti. Kemudian kelompok ketiga membuat materi, ya, membuat materi. Apa materinya? Terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia dan pemimpin bijaksana. Jadi ada yang membuat puisi, ada yang membuat poster, dan ada yang membuat materi pameran. Kenapa lain-lain Pak? Supaya kesempatan ini langsung dapat 3, ya, dapat 3 ilmu, ya, baik dari puisi, kemudian dari poster, kemudian yang terakhir dari materi pameran yang dikerjakan oleh kelompok yang berbeda. Nanti akan dipresentasikan. Nah, itu akan menambah wawasan kalian, ya, lebih kompleks, lebih mendalam, ya, gitu. Paham sudah? Nah, baik. Nah, ini ada linknya, ya, link materinya nanti Bapak kasih celumbuk satu kelompok satu. Ini ada link materi untuk mengakses materi yang relevan, ya, atau nanti bisa aja kalian cari di situ, misalkan contoh puisi bisa kalian cari, atau contoh poster, cari aja di dalam kelompok, nanti kalian ketikkan misalkan contoh materi pameran. Nah, seperti itu, ya, paham? Tepuk tangan dulu. Sebelum kita mengerjakan proyek ini, silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya tadi. Kelompok 1 sebelah sana, ya, kemudian kelompok 2, ya, kemudian langsung kelompok 3. Silakan mejanya diatur sedemikian rupa. Kalian mana yang lebih nyamannya duduk, silakan. Ya, silakan. Nah, sekarang kalian sudah duduk berdasarkan kelompok. Bapak akan membagikan kelompok, ya, untuk nanti mencari bahan-bahan yang relevan untuk tugas kita membuat proyek tadi, ya. Bapak 1 di sini. Boleh langsung dibuka. Silahkan dibuka kelompoknya. Ya. Misalkan kelompok 1 tentang puisi, silahkan cari tentang puisi. Nah, materinya ada sudah, bagikan dengan Bapak, ya, materinya. Materi ini, dan ini adalah materi yang sudah Bapak berikan. Nanti boleh pakai materinya. Nah, yang penting nanti ini pasti coba perhatikan dulu di sini. Di sini LKPD-nya, ya. Bapak akan berikan LKPD juga terkait dengan tugasnya membuat proyek, ya, yaitu galeri mini. Nah, perhatikan tugas proyeknya di sini. Apa instruksinya? Perhatikan instruksi proyeknya di sini, ya. Tentang puisi ada di sini sudah, ya. Kemudian tentang poster, kemudian tentang materi pameran, ya. Bapak bagikan juga nih LKPD-nya. Nah, ini Bapak bagikan juga, ya, bahan untuk kalian membuat proyek, ya, berupa kartun, ya, kartun berwarna, ya. Ya, silakan anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, Bapak beri waktu, ya, 50 menit mulai sekarang untuk membuat isi proyek ini dalam bentuk visi, poster, dan materi pameran. Silakan, ya, bekerja mulai sekarang. Ya, silakan kelompoknya dibuka, ya, untuk mencari materinya, ya. Nah, ini tentang poster Abu Bakar, ya. Apa judulnya? Sahabat setia dan pemimpin bijaksana.
nanti dibuat sama kelompoknya semua ya. Silakan kartonnya nanti dihias menarik mungkin, mau dihias boleh. Ini kalian sudah bawa sediakan warna hias. Yang pameran ya, yang materi pameran silahkan dihias ya. Silahkan dihias ya semenarik mungkin. Kemudian yang poster ya dihias semenarik mungkin ya posternya. Kemudian yang membuat puisi silakan dihias semenarik mungkin ya. Itu apa itu? Untuk apa? Di mana nempelnya? Oh ya. Ini tinggal apanya? Tinggal bingkainya. Tinggal hiasan ya. Ya baik anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana sudah selesai hasilnya? Sudah. Ya. Puisi ya bagus ya. Kemudian di sini apa? Poster. Di sini ya materi pameran. Nah sekarang tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, nah kalian sudah menyelesaikan proyek kalian dalam bentuk ada yang puisi, kemudian ada yang poster, ada yang materi pameran. Alhamdulillah bagus-bagus hasilnya ya. Nah nanti kita akan mempresentasikan ya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan, nanti akan maju di depan ya. Nah sebelum kita presentasi kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi. Coba berdiri semua berdiri. Berdiri semua berdiri di tempat ya. Baik, yang akan maju untuk presentasi siapa yang duluan? Kelompok mana? Kelompok 1. Ya baik, kelompok 1 tentang puisi ya. Baik, silakan maju di depan. Baik anak-anak, kita dengar kelompok 1 akan mempresentasikan ya keteladanan Abu Bakar As-Siddiq dalam bentuk puisi ya. Silakan. Puisi teladan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam hidupnya yang sederhana penuh cahaya, Abu Bakar mengajarkan nilai yang mulia. Kejujuran di hatinya tak pernah pudar, selalu berkata benar tanpa istilah. Di saat sulit dan penuh beban, dia berdiri teguh, tak pernah bimbang, mengulurkan tangan pada yang lemah, dengan kasih sayang tak kenal lelah. Kedermawanannya bagai mentari pagi menyinari hati, memberi tanpa henti mata dan jiwa ia berikan, rela untuk kebaikan umat demi cinta. Ya, tepuk tangan untuk luar biasa ya, bagus ya. Kelompok 1 silakan. Kalau ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1 tentang puisi ini, boleh. Ayo, silakan. Ya, dengan puisi tentang Abu Bakar tadi apa kira-kira yang bisa kita teladani? Ayo kelompok 1, silakan dijawab. Yang kita bisa teladani adalah hidup Abu
Abu Bakar yang sederhana, kejujuran Abu Bakar yang tidak pernah diam, kemudian Abu Bakar tidak pernah bohong dalam berkata. Ya benar ya, tepuk tangan. Silakan perhatikan kelompok 3 akan presentasi tentang materi pameran. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling dekat. Dia dikenal sebagai orang yang jujur, setia dan sederhana. Abu Bakar juga menjadi pemimpin pertama Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Ya bagus ya, tepuk tangan. Ya. Tadi sudah dipresentasikan tentang materi pameran kelompok di 3. Silakan kelompok yang lain untuk bisa bertanya kepada kelompok 3. Ya siapa? Ya, ayo silakan. Pak. Saya Abu Bakar adalah orang kaya. Mengapa tidak sederhana? Nah, kenapa Abu Bakar itu hidup sederhana padahal Abu Bakar itu adalah orang yang kaya? Kalaupun Abu Bakar kaya, Abu Bakar tidak pernah mengumpulkan hartanya. Maka Abu Bakar belajar dari orang yang mengumpulkan dan selalu bersyukur dengan apa yang Nah, bagaimana kelompok 2? Paham? Ya, tepuk tangan. Yang terakhir kelompok 2 ya tentang poster. Silakan kelompok 2 presentasi. Nah, baik kita dengar ya. Kita dengarkan kelompok 2 akan presentasi ya hasil pembuatan poster bagaimana ya sahabat setia dan pemimpin bijaksana ya dari Abu Bakar As-Siddiq. Silakan kelompok 2 presentasi. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia dan pemimpin bijaksana. Bab 1. Abu Bakar di masa muda. Abu Bakar lahir di Mekah, sebuah kota besar di Arab. Sejak kecil ia dikenal sebagai anak yang jujur dan baik hati. Ia suka membantu orang-orang dan selalu berkata benar. Ketika ia tumbuh dewasa, orang-orang di sekitarnya mempercayainya dan menghormatinya karena kebaikannya. Ya bagus ya kelompok 2 ya. Tepuk tangan kelompok 2. Bagus ya sudah mempresentasikan hasil poster ya. Kemudian siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Nah, boleh kelompok 1 yang aja. Apa manfaat jujur dari kita pada poster yang tadi dipresentasikan? Apa manfaat jujur ya yang dicontohkan oleh Abu Bakar? Boleh dijawab oleh kelompok 2. Yang benar, selalu jujur dan berkata benar. Nah ya bagus ya. Nah tepuk tangan kelompok 2. Tadi kalian sudah presentasi ya hasil proyek apa tadi? Proyek apa? Galeri ini yang berisi kan apa? Satu puisi, kemudian poster dan materi pameran ya. Nah baik ya. Dari kegiatan tadi, presentasi tadi bagus-bagus semua. Tangan sekali lagi. Nah sekarang kita akan menyimpulkan hasil presentasi tadi ya sebagai bentuk evaluasi kita ya. Nah tadi benar apa yang dikatakan oleh kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Nah kesimpulannya adalah ya kita simpulkan bersama ya. Ada sini perhatikan ya. Kesimpulannya adalah yang bisa kita teladani adalah Abu Bakar yang sangat sederhana ya. Jadi Abu Bakar itu sangat sederhana walaupun kaya. Abu Bakar tidak menyombongkan harta, malah Abu Bakar itu berbagi kepada orang lain. Apalagi untuk keperluan agama Islam, Abu Bakar banyak menyumbangkan hartanya untuk kepentingan agama Islam. Kemudian Abu Bakar itu sangat jujur ya. Abu Bakar tidak pernah pudar ya, tidak pernah berbohong dalam berkata. Nah itu. Jadi kalau kita jujur, tadi apa yang sudah dikatakan oleh kelompok 1 tadi, kita yang selalu berkata benar akan dipercaya oleh orang lain, kemudian akan dihormati, kemudian akan banyak kebenaran ya. Nah manfaat kejujuran apa? Nah manfaat kejujuran adalah kita akan dipercayai, dia menghormati dan akan banyak
tenang. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, walaupun Abu Bakar kaya, Abu Bakar tidak pernah menyombongkan hartanya. Bahkan Abu Bakar sering berbagi dengan orang yang membutuhkan dan selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Ya, itulah hasil proyek yang kalian sudah buat pada hari ini ya. Nah, baik anak-anak yang soleh dan soleha, perhatikan di sini ya. Untuk refleksi kita hari ini, nah untuk refleksinya, pelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini? Hah? Apa? Dapat ilmu apa nih saya? Tentang apa ilmunya? Tentang bisa Abu Bakar. Baik, kemudian ada nggak yang sulit dengan materi ini? Ada. Ya, kemudian bagaimana perasaan kalian terhadap kegiatan pembelajaran hari ini? Apa senangnya? Hah? Hias-hias, kemudian apa lagi? Nah, menonton video ya. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita dulu. Nah, ya, Bapak sampaikan untuk materi berikutnya kita akan mempelajari siapa? Hanifah Ummah bin Benar, pelajaran hari ini kita membuat proyek tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq menjadi bekal kita nanti mempelajari bagaimana keteladanan Umar bin ya. Baik. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan melakukan penilaian sumatif dulu ya. Nah, sebentar Bapak akan membagikan soal. Silakan dijawab ya, dijawab sendiri-sendiri ya. Baik, sudah dapat semua. Soalnya sudah dapat semua. Nah, sekarang silakan kalian isi soal-soal itu ya. Soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Silakan cari jawaban yang benar menurut kalian. Ya, silakan diisi ya soalnya ya. Cukup dicentang mana yang kalian anggap benar. Bapak beri waktu 2 menit lagi. Bapak kasih waktu 2 menit. Kalian sudah? Kalau sudah selesai, silakan Bapak minta Muhammad Reza mengumpulkan. Sekarang diambil satu-satu ya, nanti dikumpul di meja Bapak. Muhammad Reza, sekarang ambil ya. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Kita ucapkan sama-sama alhamdulillah. Mudah-mudahan materi tadi ya berkaitan dengan yang kalian buat tadi, yaitu proyek galeri mini yang isinya puisi, poster, kemudian materi pameran yang berkaitan dengan keteladanan Abu Bakar As-Siddiq nanti bisa ya menjadi teladan kita atau teladan kalian di dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, Bapak akhiri ya. Sampai di sini. Kalau ada kata-kata Bapak yang salah ya, kalau ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.